Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas materi perilaku Islam organisasi tentang emosi dan suasana hati dengan dosen pengampu Muhammad Habibullah, Magister Pendidikan Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama Aris Setiawan dengan NIM 12640620170. Yang kedua Anastasia Eno Yunitasari dengan NIM 12640620172. Dan yang ketiga Diah Ayu Tri Ramdhani dengan NIM 12640620173. Yang pertama, pengertian emosi. Emosi dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga dapat dikatakan reaksi terhadap seseorang terhadap kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Ciri-ciri dan perkembangan emosi. Ciri-ciri emosi antara lain emosi yang kuat, emosi yang seringkali tampak, emosi sementara, reaksi yang mencerminkan individualitas, emosi yang merubah kekuatan, dan emosi yang dapat diketahui melalui gejala perilaku. Perkembangan emosi mengacu pada reaksi terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai individu. Selanjutnya yaitu suasana hati. Suasana hati atau mood merupakan kondisi psikologis yang melibatkan emosi tanpa ada objek yang terdeteksi secara jelas. Meskipun mood terbentuk secara variabel psikologi yang abstrak, kontribusi emosi terhadap perilaku manusia tidak dapat dipandang sebelah mata. Terdapat dua afek suasana hati. Yang pertama, positif afek, yaitu berdampak positif sebagai suasana hati yang terdiri atas positif emosi. Dan yang kedua, negatif afek, yaitu suasana hati yang terdiri dari kegelisahan, stres, dan kecemasan. Adapun sumber emosi dan suasana hati, yang pertama, kepribadian, yang kedua, cuaca, yang ketiga, stres, yang keempat, aktivitas sosial, yang kelima, tidur, yang keenam, olahraga, yang ketujuh, umur, yang kedelapan, jenis kelamin, yang kesembilan, waktu dalam sehari, dan yang kesepuluh, hari dalam seminggu. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain. Kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain. Sifat yang dapat menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang yaitu empati, kesadaran diri, keingintahuan, pemikiran analitis, dan optimisme. Selanjutnya ada pengaturan emosi dan suasana hati. Ada 3 aspek untuk mempertahankan emosi, diantaranya adalah yang pertama, emotion monitoring, yang kedua, emotion evaluation, yang ketiga ada emotion modification. Adapun cara mengatasi dan mencegah mood swing atau suasana hati antara lain yang pertama, menerapkan pola hidup yang sehat dapat mengurangi mood swing. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, tidur yang cukup. Dan yang terakhir, konsumsi makanan yang sehat. Contoh aplikasi terhadap emosi dan suasana hati. Seorang manajer dikenal baik oleh bawahannya, memiliki sifat sabar, ramah, dan dekat dengan bawahan. Suatu ketika manajer tersebut diberikan tugas tambahan di luar tugas pokoknya, yaitu sebagai ketua proyek X dengan segala tekanan kerja baik dari atasan maupun bawahan. Ketika kondisi beban kerja manajer sekaligus ketua proyek berada dalam kondisi berlebihan, manajer tersebut menjadi lebih sensitif dalam menanggapi masalah bawahannya, sehingga hubungan atasan dan bawahan yang dulunya harmonis menjadi renggang. Contoh 1.
Ketika bawahan meminta izin berkonsultasi mengenai kesulitan yang dialami oleh manajer, dijawab, "Lain kali saja, saya sibuk." Yang kedua, ketika ada perbedaan pendapat antara atasan dengan bawahan, manajer tersebut menjadi gampang marah, misalnya membanting pintu. Dan yang ketiga, manajer yang biasanya ramah menjadi tidak bisa senyum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.